Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini presentasi untuk memenuhi tugas UTS ujian setengah semester mata kuliah Sistem Paradigma Universitas Muhammadiyah Purworejo. Baik, perkenalkan nama saya Maulana Ifandika dengan NIM 2425260 semester 2. Untuk UTS sendiri terdapat 4 soal. Untuk setiap soal memiliki sub soalnya masing-masing dan harus dijawab dengan jelas, logis, dan dengan referensi yang juga untuk memperkuat jawaban. Untuk pertanyaan pertama adalah terkait data science ya, di mana contoh itu pada skandal Cambridge Analytica 2015 yang mengakses data pribadi pengguna sejumlah 87 pengguna Facebook tanpa izin. Ya. Data ini dipakai untuk menyusun narasi politik yang tidak objektif untuk pemilu presiden Amerika Serikat ya. Jadi jadi kita bisa ketahui ya kalau data science ini bisa khususnya pada algoritmanya ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam hal, khususnya pada manipulasi opini politik ya. Nah, untuk pertanyaannya adalah jelaskan ya bagaimana algoritma data science ini bekerja ya dalam menganalisis perilaku pengguna. Contohnya pada media sosial ya. Jadi bagaimana ini bisa mempengaruhi ya, analisis perilaku pengguna. Kemudian untuk yang soal yang kedua, ini apakah dalam hal ini melanggar privasi atau bagian dari kemajuan teknologi? Dia ada dua hal, apakah melanggar atau malah bagian dari kemajuan teknologi. Dan yang ketiga, sistem yang berbasis algoritma seperti media sosial ini lebih mendidik atau justru membatasi cara berpikir ya. Jadi apakah lebih mendidik atau mengedukasi atau justru membatasi cara berpikir pengguna. Untuk jawaban yang soal pertama, untuk soal yang pertama ya, yang A, ini algoritma data science ya. Nah, sebelum kita menjawab apakah bagaimana cara kerjanya algoritma data science ini dalam menganalisis perilaku pengguna di media sosial, kita harus tahu sendiri data science itu apa dan algoritma itu apa. Nah, data science ini adalah bidang. Jadi data science itu bidang sebenarnya. Bidang yang erat kaitannya dengan data dan statistika atau perhitungan seperti itu. Jadi di sini data science ada data ya, software engineering dan math, statistik dan algoritma. Jadi data science itu di tengah-tengahnya. Nah, data science di sini adalah orang atau manusianya yang bekerja pada bidang data science gitu. Jadi data science itu bidangnya dan data scientist itu orangnya atau manusianya. Nah, kalau algoritma itu apa? Algoritma itu langkah sistematis berisi solusi untuk suatu permasalahan. Jadi untuk memecahkan masalah. Oke. Nah, bagaimana sih cara kerja algoritma data science ya? Kalau kita lihat secara garis besar itu ada tiga sebenarnya. Jadi yang pertama adalah pengumpulan data. Jadi datanya itu kita kumpulkan ya dari platform digital, misalnya ini Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube ya seperti itu. Nah untuk jenisnya itu beda-beda ya, ada data gambar, data teks, data video dan audio dan sebagainya macam. Kemudian kita proses datanya, kita pemrosesan, nah kemudian kita punya hasil atau outputnya itu dalam visualisasi dan sebagainya. Nah untuk langkah-langkahnya ini ada satu pengumpulan data ya, pemeriksaan data, cleaning, dan eksplorasi dan visualisasi, empat pemodelan modeling dan evaluasi model dan visualisasi dan pelaporan. Jadi seperti itu. Nah untuk algoritmanya itu bekerja pada pemodelan ya, atau di sini yang nomor 4 pemodelan, modeling atau machine learning seperti itu. Nah, oke, ini yang secara lebih rinci atau lebih detail ya. Ini saya untuk ilustrasinya mengambil dari Edukba ya, seperti itu. Ada 7 langkah ya. Sebenarnya hampir mirip ya. Oke, yang pertama adalah pengumpulan data. Ini contoh data itu seperti postingan ya, postingan di Instagram itu kan berisi gambar ya, audio, teks, deskripsinya ya, seperti itu. Yang tidak like, ada share juga. Seperti ini sudah disimpan, kemudian diprosesnya di sini
kita ambil pattern atau tren ya, kemudian kita machine learning algoritmanya di sini bekerja, dan ini untuk testing modelnya, kemudian ini analisis ya, dan di sini penyajian dan pelaporannya bersama untuk yang level yang langkah 6 dan langkah 7 seperti itu. Ini untuk secara lebih rincinya ya, terkait dengan cara kerja algoritma data science atau data science sendiri. Jadi data science itu berisi berbagai macam langkah-langkah ya atau tahapan ya, seperti itu. Nah, terus bagaimana ya bisa mempengaruhi perilaku sosial media, perilaku penggunanya dalam contohnya itu sosial media ya. Karena dengan algoritma ya, maka kita bisa memberikan konten berdasarkan jenis yang disukai. Misal promote ya, atau promosi mungkin ya, produk ya, dan sebagainya macam penawaran. Misal pengguna suka edukasi ya kita berikan edukasi seperti itu. Kemudian pengguna suka yang inspiring atau yang personality ya, jadi personal saja misal sesuai dengan personalnya ya orangnya, dan entertain ya, hiburan seperti itu ya, kita akan berikan sesuai dengan hiburan. Nah, ini seperti contoh ya. Jadi contohnya kalau misal penggunanya suka alam ya kita akan kasih kontennya yang lebih banyak tuh yang alam. Dan kalau suka teknologi ya kita akan berikan teknologi. Kalau misal penggunanya suka matematika ya kan kita berikan matematika. Kemudian kalau suka sepak bola ya kita berikan sepak bola. Nah, di sini kita bisa tahu kalau algoritma data science ini bisa uh, berdampak pada perilaku pengguna ya, karena akan menuntun penggunanya ya seperti itu. Jadi seseorang itu akan kita tuntut lebih dalam terkait dengan apa yang mereka sukai ya. Misal teknologi ya nanti kita akan lebih banyak postingan teknologi, maka secara otomatis akan perilaku pengguna itu lebih paham terkait teknologi atau lebih lebih luas wawasannya terkait teknologi ya, karena setiap hari kita akan berikan postingan terkait teknologi ya seperti itu. Untuk referensinya saya mengambil dari algorit.ma blog data science media sosial 2022 ya. Untuk sumber gambar saya ambil dari foto dari Google. Oke, kemudian untuk jawaban yang sub 2 dari jawaban yang pertama, jadi jawaban soal pertama itu apakah ini bentuk pelanggaran privasi atau kemajuan teknologi ya? Nah, kalau kita berbicara dari segi kemajuan teknologi ya, dari segi kemajuan teknologi, ini jelas ya adalah kemajuan teknologi. Benar. Karena teknologi mampu mengerti ya atau memahami perilaku pengguna ya, seperti ibaratnya itu teknologi itu selalu memantau kita ya, mengerti apa yang kita suka ya seperti itu. Ya, ini akan memberikan pengalaman yang pengguna yang lebih baik ya jelas. Namun kalau kita berbicara dari segi privasi atau keamanan data, ini jelas melanggar kalau dengan kondisi pengguna itu tidak terlibat dalam proses ini ya, atau tanpa persetujuan pengguna. Jadi prosesnya itu secara diam-diam atau ilegal. Ini akan jelas melanggar ya. Ini termasuk dalam pelanggaran privasi dalam data sensitif ya. Jadi data pengguna secara diam-diam itu digunakan untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan suatu hal ya. Untuk referensinya saya mengambil dari dekilab.id, meneliti ketika dan privasi dalam tugas data scientist. Ini sumber dapat dari Google. Jadi kalau jadi kesimpulannya adalah kalau secara kemajuan teknologi ini benar kemajuan teknologi, kalau pelanggaran privasi ini pelanggaran ketika pengguna tidak terlibat atau tanpa persetujuan pengguna ya, seperti itu. Oke, untuk yang soal yang ketiga, ini sistem yang rekomendasi berbasis algoritma ini lebih mendidik atau membatasi cara berpikir ya. Jadi sistem yang berbasis algoritma ya ini dapat mempengaruhi cara berpikir manusia atau penggunanya. Tapi kalau kita lihat atau kita simpulkan ini baik atau buruknya, itu jelas tergantung pada pengendalinya atau manusianya ya, atau tindakan penggunanya, bukan pada sistemnya ya. Sistem kan hanya menjalankan perintah atau instruksi yang diberikan. Jadi kalau kita lihat itu bukan, berarti kita tidak bisa simpulkan kalau sistem itu lebih mendidik atau justru membatasi cara berpikir pengguna ya. Jadi karena kontrol penuhnya itu pada penggunanya. Ketika pengguna ingin
yang baik, maka sistem akan memberikan yang baik juga. Ketika pengguna ingin yang buruk, maka otomatis uh, sistem akan memberikan yang buruk, jadi sesuai dengan instruksi yang diberikan. Jadi ini tergantung dari tindakan atau pilihan penggunanya sendiri. Tapi kalau kita lihat secara umum ya, ini lebih mendidik jelas ya, atau lebih memberikan wawasan, karena kan rata-rata itu kebanyakan postingan itu kan atau konten yang disajikan itu baik ya. Ya mungkin ada yang buruk, tapi yang lebih baik itu lebih banyak ya, seperti itu. Untuk referensi saya ambil dari Vape Unesa, pengaruh algoritma YouTube terhadap preferensi konten edukatif siswa. Ini saya ambil juga untuk YouTube, karena YouTube itu sering digunakan banyak orang ya, seperti itu. Dan lebih berpengaruh mungkin. Ya, untuk sumber kabar saya ambil dari Google ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, ini terkait teknologi digital, ya, perkembangan teknologi digital. Kemudian dalam kasus perbankan seperti itu. Nah, kalau kita lihat dulu ya, itu kan uh, kalau kita ke bank itu kan harus antri ya. Kalau kita mau transaksi atau mengambil data mobil saldo ya, kita harus antri, harus nunggu, harus ambil nomor undian ya, memakan banyak waktu lah. Tapi kalau sekarang kita lihat kan digantikan dengan mobile banking ya, chatbot dan digital teller ya. Contohnya pada Bank Jago, Genius dan BRI Digital Branch. Nah, jadi ini melahirkan suatu paradigma yang baru ya. Nah, pertanyaannya, komponen sistem apa yang berubah dari hal tersebut? Misal, apakah manusianya, ataukah teknologinya, atau prosesnya dalam transformasi. Dan yang kedua itu dampak positif dan negatif ya di berbagai jalan paradigmanya. Dan yang ketiga itu uh, apa ya langkah atau yang harus kita lakukan kepada ini ya pada peran pegawai perbankan seperti data dan customer service agar tetap relevan dan memberikan nilai tambah pada ekosistem perbankan digital ya. Oke, untuk jawaban dari soal yang sub pertama, ini komponen apa yang berubah? Kalau kita bisa lihat di ilustrasi ini ya, dari what fix, dari sebenarnya itu what fix, ini ada tiga, people, process, and technology. Oke, jadi komponen yang berubah itu ya semuanya ya, jelas manusia semuanya, bukan hanya manusianya saja atau teknologinya saja atau prosesnya saja, jelas semuanya. Oke, kalau kita lihat dari manusianya apa yang berubah, ini sederhana. Kalau kita dulu kan sebelum perkembangan teknologi yang saat ini, kita harus bertatap muka secara offline ya. Ini dalam hal interaksi ya. Dulu itu kan kita harus datang ke tempatnya, harus bertatap muka secara langsung ya. Sekarang ini bisa secara daring atau online dengan sistem. Dan kalau kita lihat yang teknologi, ya, berubahnya itu pada sebelumnya itu kan kita lebih susah, mungkin lebih kompleks ya, harus makan banyak waktu ya. Ini bisa secara otomatis ya. Dan juga peningkatan dari sisi upgrading sistemnya ya, yang lebih cepat, lebih efisien, lebih bagus dan sebagainya. Ini memungkinkan proses banyak data dan transaksi peningkatan dan segi antar muka. Jadi dulu itu mungkin antar mukanya masih belum terlalu bagus ya. Kalau sekarang kan masih sudah nyaman digunakan seperti itu, interaktif mungkin. Jadi kalau dari teknologinya juga berubah ya. Dan kalau dari segi proses jelas berubah ya. Nah, dulunya itu memakan waktu lama, harus antri, harus ya input data banyak ya. Sekarang cukup dengan singkat ya, karena semuanya sudah terintegrasi ya. Jadi tinggal uh, mengambil data saja ya secara digital gitu, menggunakan internet ya. Dan juga tidak perlu antri ya, cukup dengan jari jemari dengan aplikasi atau software ya, mobile banking seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan semuanya berubah ya dari segi manusianya, teknologinya, dan prosesnya. Jelas berubah. Oke, untuk referensi saya mengambil dari whatfake.com, People, Process, Technology, and Framework. Sumber kabar dari Google ya. Oke, kemudian untuk yang jawaban yang kedua, ya, dampak positif dan negatif. Oke. Jelas ya, semuanya tidak ada yang positif semua dan juga tidak ada yang negatif semua.
ada plus minusnya ya. Oke, tapi kita coba lihat ya. Oke, kalau dari segi positifnya apa? Yang pertama jelas ya, kemudahan dalam mainan transaksi ini lebih mudah ya, lebih efisien. Dan dari peningkatan efisiensi kerja, ini kerjanya itu lebih efisien. Dan peluang kerja ahli IT karena membutuhkan spesialis teknologi ya. Jangan lebih luas karena kita dengan jaringan internet ya, seperti itu. Peningkatan sumber daya manusia ya, kompetensinya itu meningkat. Tapi kalau kita lihat yang dampak negatifnya apa? Satu ya jelas pengurangan tenaga kerja konvensional. Ini karena digantikan oleh mesin atau sistem ya seperti itu. Dan kesulitan dalam adaptasi ini hanya ini tidak bisa kita pukul rata ya. Ada beberapa sebagian orang yang sulit dalam adaptasi, namun ada beberapa orang yang mudah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ketergantungan pada teknologi atau sistem. Dan risiko keamanan ya karena kita lewat jaringan dan kita tidak bisa pantau sepenuhnya ya dari awal sampai akhir ya mungkin bisa di awal dan di akhir tapi di tengah-tengahnya itu ada kemungkinan tindakan kejahatan seperti itu. Jadi untuk sebenarnya untuk dampak positif dan negatifnya dan untuk referensi saya mengambil dari aluracademic.id dampak perbankan digital terhadap perekonomian dan masyarakat ya. Terus bersama dari Google. Ini hanya ilustrasi saja untuk digital bankingnya ya. Kemudian yang jawaban ketiga, oke, apa yang harus kita lakukan ya, untuk pegawai ya perbankan seperti ini agar tetap relevan gitu dan juga bisa memberikan nilai tambah dalam ekosistem perbankan digital ya. Yang pertama, transformasi dari transaksional ke konsultatif atau mudahnya itu dari konvensional ke digital gitu. Dari yang lama tradisional ke modern gitu. Ini kan dulu cara fokusnya pada transaksi rutin ya. Nah sekarang itu fokusnya pada saran produk yang sesuai kebutuhan nasabah atau rekomendasi. Nah, ini kenapa? Karena dapat meningkatkan pengalaman nasabah. Ini kan memberikan nilai tambah. Dan yang nomor dua itu Visual Product and Digital Coach. Jadi ini membimbing atau sederhananya menjadi tutor gitu. Tutor untuk nasabah. Ini mengedukasi ya terkait penggunaan aplikasi digital bank. Ini dapat meningkatkan penggunaan aplikasi digital bank karena semakin banyak yang mengedukasi atau yang memberikan tutorial, jelas ini akan lebih mudah ya. Itu untuk penggunaannya. Dan yang ketiga, layanan solusi permasalahan. Ini kan jadi biar pengguna itu yang mendapati masalah bisa konsultasi seperti itu dan pegawai bisa memberikan solusinya. Dan upgrading dari segi soft, dari meningkatkan soft dan hard skill dari sisi pegawai ya atau kualitas SDM seperti itu. Ini untuk meningkatkan nilai kompetensi. Nah, untuk referensi saya mengambil dari jaringan Prima, transformasi perbankan digital. Sumber dapat daya dari Google. Oke. Oke, untuk pertanyaan ketiga terkait menyimpan laptop ya atau keamanan atau mungkin vulnerability ya, celah keamanan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, ketika kita lupa mengunci locker gitu, itu sama saja dengan pengguna yang tidak berhati-hati pakai komputer ya. Contohnya itu ketika tidak memakai antivirus ya, pakai password yang lupa sehingga mudah dihack gitu. Oke, kemudian yang kedua itu, nah kesalahan itu ya, misal tidak pakai antivirus itu bisa menimbulkan resiko yang sama besarnya seperti kesalahan teknis pada sistem atau tidak ya seperti itu. Kemudian yang soal yang ketiga, apakah kedua jenis kesalahan itu sama-sama berpotensi menyebabkan masalah keamanan digital ya? Harusnya keamanan digital, oke. Nah, berdasarkan pengalaman pribadi. Oke, untuk yang soal pertama, nah kalau kita lupa mengunci locker gitu ya, dan tidak berhati-hati memakai komputer gitu ya, itu jelas adalah kita bisa terkena kita bisa mendapatkan keamanan, kita bisa kena serangan digital atau keamanan digital ya seperti itu.
Ya ini mirip seperti penggunanya lupa memakai antivirus pada komputer ya, dimana kalau kita sering nyebutnya ini teledor gitu, lupa. Nah, kenapa ini berbahaya? Walaupun kan mungkin sederhana gitu ya, tidak pakai antivirus, pakai password yang lemah, mungkin ya ini hal yang sederhana ya. Nah, kalau kita berpikir jangka panjang, ini akan menimbulkan masalah yang besar ya. Karena berawal dari tidak pakai antivirus itu bisa disusupi virus ya, dan kalau kita pakai password yang lemah jelas nanti mudah terbobol gitu ya, ibarat kayak kunci rumah yang ringkih gitu dan pintunya juga ringkih ya, ini bisa dibobol dengan mudah ya. Tapi kalau passwordnya yang kuat ya jelas kayak pintunya itu besi ya, kuat, terus kuncinya juga kompleks gitu ya, jadi tidak bisa sembarangan orang yang masuk gitu. Ini tapi kalau kita di suatu tempat ya, misal ini konsepnya kan kunci locker ya, jelas di kunci locker itu kan ada pengawas ya, sama seperti sistem itu harus bisa mengingatkan penggunanya seperti itu. Jadi kita bisa simpulkan ini bukan sepenuhnya kesalahan pengguna ya. Harusnya dari segi sistem atau pengawas itu juga memberikan pemberitahuan ya. Misal Anda harus menghidupkan antivirus ya, atau Anda harus menggunakan password yang kuat. Karena untuk ilustrasinya seperti ini, kalau kita tidak menghidupkan antivirus ya, nanti dari segi penyerang atau hacker ini memberikan masukan virus ke komputer kita. Seperti itu. Ya, untuk preferensinya saya dari asani.com, apakah antivirus penting? Gitu. Sumber kami dari Google. Dan untuk yang soal kedua, apakah bisa menimbulkan resiko yang sama besarnya seperti kesalahan teknis pada sistem? Ini jelas memiliki resiko yang besar ya, karena ya hal yang sederhana dapat menjadi jalan masuk hal yang lebih besar seperti itu. Mungkin dari hal yang kita lupa antivirus ya, menghidupkan antivirus, nanti kita bisa nanti dari segi penyerang menyisipkan virus ya. Nah, lama kelamaan karena kita sering teledor, virus itu menumpuk di penggunanya, maka bisa karena sudah menumpuk akan menjadi besar dan menjadi kuat ya, sehingga ya kita kewalahan dan bisa saja sistem dari kita itu kalah melawan virusnya seperti itu. Nah ini kalau kita pakai password rumah ya kita bisa dikacaukan ya, untuk akun kita atau sistem kita dikacaukan dan merusak keseluruhan sistem. Hanya bermodalkan kata sandi yang lemah ya. Dan pengguna tidak bisa bertindak apapun ya, atau melakukan pencegahan apapun. Oke. Untuk referensinya nanti saya mengambil dari cybernet.com, a weak password selesai dampak resiko dan solusi untuk perusahaan. Bersama dari Google. Jadi apakah apakah kesalahan ini itu sama besarnya? Ya jelas ini sama besarnya. Tapi perbedaannya adalah uh, efeknya. Kalau kesalahan teknis pada sistem itu kan spontan gitu ya. Misal operating system kita tuh Windows itu bug ya, langsung otomatis rusak ya atau error. Tapi kalau seperti ini kan tidak secara spontan ya, perlahan-lahan atau bertahap seperti itu. Tapi memiliki resiko yang sama besarnya. Dan yang kesalahan kedua ini apakah sama-sama berpotensi menyebabkan masalah keamanan? Ya jelas ya. Nah, tadi sudah disinggung di soal yang pertama dan soal kedua. Tidak berhati-hati dalam memakai komputer dan lupa menekan antivirus atau menggunakan password yang lemah ya. Ini akan jelas menimbulkan masalah keamanan yang serius. Kalau dari pengalaman pribadi saya sendiri ya, itu saya dulu uh, suka game dan game kan perlu akun ya. Nah itu akun Google saya dulu, saya akun Google itu, maaf, akun Facebook itu saya menggunakan password yang lemah dan juga saya sering menekan link-link yang tidak jelas ya, karena dulu waktu game itu kan ada skin gratis dan sebagainya macam. Nah saya tertipu di situ, saya memasukkan email dan password alih-alih bisa mendapatkan skin gratis, karena nanti petunjuknya akan dikirim skin gratis ke akun Anda. Nah, malah di kemudian hari akun saya hilang dan sudah uh, online di perangkat lain seperti itu. Itu pengalaman pribadi saya untuk tidak
Itu ketika konteks menggunakan password yang lemah dan tidak berhati-hati ya ketika menekan link. Untuk referensinya saya ini ya, jadi seperti itu. Untuk pertanyaan keempat atau pertanyaan terakhir terkait smart city ya, ini kan menjadi visi pengembangan di kota Indonesia ya. Kalau kita lihat seperti Jakarta Smart City ya, aplikasinya itu Flow atau Surabaya Comment Center dengan layanan Sapo ya dan seperti itu. Nah, tapi masalahnya adalah partisipasi warga itu sangat rendah. Masyarakat itu lebih nyaman secara langsung untuk penyebaran keluhan itu secara langsung atau secara offline gitu daripada online gitu. Dan mereka lebih percaya interaksi tetap muka dibanding dengan menggunakan aplikasi layanan pengaduan atau sistem. Nah, pertanyaannya adalah kenapa paradigma sosial dan budaya lokal itu sangat berpengaruh gitu terhadap keberhasilan implementasi smart city. Nah, kalau menurut Anda sendiri itu siapa sih aktor kunci yang seharusnya bertanggung jawab ya dalam ini ya smart city, implementasi smart city untuk membentuk paradigma yang digital, yang inklusif gitu ya. Oke. Untuk jawaban yang pertama itu, unsur pertama itu karena paradigma sosial dan budaya itu mempengaruhi respon yang diberikan ya, itu seperti organisasi interaksi yang sudah melekat pada suatu masyarakat ya. Dan kalau kita ingin merubahnya itu tidaklah mudah, apalagi kalau kita orang luar juga ya. Jadi karena sudah melekat di situ dan sudah nempel ya, sangat nempel ke masyarakat tersebut ya, sangat, mungkin kalau bahasa Jawanya itu alot gitu ya, gitu itu tidak mudah. Tapi kalau kita menemukan masyarakat yang terbuka ya, ramah, berkembang ya, berkembang, berkembang itu ya, maju itu ya, berpendidikan tinggi itu sangat mudah sekali ya, atau sangat berpengaruh dalam keberhasilan implementasi smart city. Tapi kalau kita masyarakat yang cuek, yang tidak terbuka ya, tidak ramah ya, egois itu kan itu akan lebih sulit buat keberhasilan implementasi smart city. Dan untuk faktor yang lain ya, seperti pendidikan ya, ini kan sangat penting sekali ya dalam informasi, pengetahuan, dan cara berpikir. Dan kesenjangan sosial, ekonomi juga ya. Boro-boro implementasi smart city kalau makan masih susah ya, ya seperti itu. Dan budaya komunikasi dan interaksi. Di caranya mereka itu dalam komunikasi dan interaksi juga berpengaruh. Dan budaya adat yang melekat, jadi kalau kita ingin membuat atau merubah suatu hal dan berlawanan atau berkontradiksi dengan budaya adat setempat itu, budaya adat setempat itu akan lebih susah ya. Itu biasanya malah ditolak seperti itu. Dan geografis ya, medannya, areanya ya, kondisinya itu terjal atau datar ya, seperti itu. Ini geografis ini untuk berpengaruh pada infrastruktur ya. Dan agama ini kayak untuk kepercayaan. Untuk referensi saya mengambil dari Sarta, Smart City, inilah tantangan dan faktor sukses Smart City. Untuk sumber gambar saya ambil dari Google. Jadi uh, mengapa paradigma sosial dan budaya itu sangat berpengaruh ya, jelas ya, karena ini kan sudah melekat ya pada masyarakat tersebut selama sangat lama ya. Kemudian untuk soal yang kedua, siapa aktor kunci yang seharusnya bertanggung jawab? Ya, apakah pemerintah, apakah swasta, masyarakat, atau pendidikan? Jelas ya, kuncinya bukan hanya pemerintah saja, atau masyarakat saja, atau pendidikan saja, atau bahkan swasta saja. Ini jelas adalah tanggung jawab semuanya untuk setiap elemen. Oke, kita coba lihat dari pemerintah. Dari pemerintah ini menjadi kunci utama ya. Ini pemegang peran tertinggi dalam keberhasilan ini ya, smart city. Karena apa? Karena memiliki kehendak yang lebih luas ya. Contohnya apa? Contohnya ketika memberikan kebijakan. Nah, apakah kebijakan tersebut akan memudahkan keberhasilan implementasi smart city atau malah menyusahkan? Dan menyediakan sumber daya dan menyediakan infrastruktur. Dan kalau dari segi swasta itu sebagai penggerak inovasi. Ini sebagai engineer-nya ya, atau yang insinyurnya.
Dan kalau pendidikan ini yang paling penting ya dari semua ini ya. Kalau pendidikannya bagus ya, dan yang yang terkini ya, jelas ini akan mempengaruhi pola pikir dari semuanya ya. Jadi uh, menjadi landasan dasar ya. Ini lembaga pendidikan itu berperan dalam mendidik dan menghasilkan lulusan yang berkembang dan baik ya. Ini sangat penting sekali. Dari segi pendidikan ini juga sangat penting ya. Dan masyarakat ini harus bisa terbuka ya, karena akan menjadi sasaran dari implementasi smart city. Yang jadi pelaksana, pengguna dan memberikan respon atau feedback ya terkait implementasi smart city ya, seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan ya, semua elemen harus bertanggung jawab dan bekerja bersama-sama ya, tidak hanya pemerintah saja ya. Untuk referensi saya ambil dari dua website, itu dari binusakademik.id, dimensi penting dalam smart city, kemudian PPID di pop.go.id, penerapan smart city butuh peran seluruh pihak ya, seperti itu ya. Pada intinya semuanya harus bekerja sama ya, jadi semua elemen harus bergerak bersama-sama ya, bukan hanya pemerintah atau masyarakat saja ya. Oke. Untuk sumbernya saya mulai dari Google ya. Oke, sekian, terima kasih. Dan untuk quotes atau penutup adalah the one we can do so little, together we can do so much. Oke, jadi kalau kita sendiri itu hanya bisa melakukan sedikit sekali, tapi kalau kita bersama-sama kita bisa melakukan banyak hal ya. Sekian, terima kasih untuk tugas presentasi UTS mata kuliah sistem paradigma. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.